Halo teman-teman semua, kali ini saya akan mendemokan sebuah aplikasi. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi yang bernama Karirku. Aplikasi Karirku ini adalah aplikasi untuk mencari pekerjaan dan juga untuk posting pekerjaan teman-teman. Jadi dalam satu aplikasi ini kalian bisa menjadi dua role user yang berbeda teman-teman. Kalian bisa menjadi seorang pencari kerja ataupun kalian juga bisa menjadi seorang pencari karyawan atau biasanya si HRD-nya teman-teman. Oh ya, bagi kalian yang ingin pesan jasa bikin aplikasi, kalian bisa pesan langsung dengan kontak WA yang sudah saya sediakan di bawah ya. Itu kontak WA bisnis saya. Dan juga untuk aplikasi yang ini yang saya demokan ini, saya taruh di Play Store ya teman-teman. Udah saya upload ke Play Store. Nanti linknya juga akan saya taruh di deskripsi video yang ada di bawah teman-teman. Jadi kalian bisa download dan coba teman-teman ya. Oke, langsung aja ya. Jadi ketika kalian baru install, kalian buka, di sini akan ada 3 screen onboarding teman-teman. Di screen yang pertama, saya buat tulisannya cari kerja. Cari pekerjaan terbaik sesuai passionmu. Kenapa saya buat begitu teman-teman? Nah, jadi untuk pekerjaan-pekerjaan yang muncul nanti bisa kalian filter berdasarkan pengaturan preferensi yang kalian buat sendiri nanti teman-teman. Kemudian di halaman kedua ya, upload dokumen terbaik untuk meyakinkan HRD. Kenapa saya buat tulisannya begitu? Ya, tujuannya tidak lain tidak bukan ya, kalian ketika melakukan apply sebuah lowongan, kalian harus mengupload dulu CV dan juga resume kalian teman-teman di pengaturan data pekerjaannya teman-teman. Karena kalau nggak diupload juga ya percuma juga ya, peluang kalian diterima itu pun juga akan sangat-sangat kecil teman-teman. Jadi di aplikasi saya ini kalian wajib mengupload CV dan juga resume sebelum sebelum apply lowongannya teman-teman. Next, di screen ketiga seperti saya sudah sebutkan tadi di awal ya, jadi satu aplikasi ini bisa dalam dua role user yang berbeda teman-teman. Kalian bisa menjadi pencari kerjanya ataupun kalian juga bisa menjadi si ininya teman-teman, si pembuat lowongannya atau si HRD-nya teman-teman. Next, di halaman ini teman-teman atau di screen ini ya, ini adalah screen login teman-teman. Bagi yang belum punya akun, kalian bisa registrasi melalui halaman ini, atau kalian juga bisa registrasi menggunakan akun sosial media yang di bawah sini ya. Jadi kalau kalian belum punya akun sosial medianya, nanti akan keregistrasi secara otomatis akun kalian di aplikasi ini teman-teman. Tapi kalau udah ada, sebelumnya udah pernah registrasi, maka kalian akan langsung login teman-teman. Ketika kalian registrasi menggunakan halaman ini ya, dengan email yang sama dengan akun sosial media kalian pun, jadi kalian bisa login juga menggunakan akun sosial media teman-teman. Yang penting emailnya itu sama teman-teman. Nah, dalam kasus ini ya, kita akan registrasi menggunakan sosial media untuk akun si HRD-nya teman-teman. Dan untuk akun si pelamarnya nanti kita registrasi menggunakan screen yang ini ya, ya biar lengkaplah untuk dokumentasi dari aplikasi ini teman-teman. Oke, langsung aja untuk si HRD-nya kita akan coba daftar menggunakan email bikin aplikasi Dev ini teman-teman. Oke, udah ya. Nah, di sini kalian akan disuguhkan dengan permintaan akses notifikasi. Jadi, kalau kalian izinkan nanti aplikasi ini bisa mengirimkan notifikasi ke kalian, teman-teman. Nah, di sini saya akan coba jelaskan beberapa menu yang ada di sini terlebih dahulu ya. Jadi, ini adalah preferensi ya, yang mana nanti kalian bisa atur di bagian sini, teman-teman. Preferensi kerja. Oke, seperti judul-judul apa aja yang ingin kalian munculkan atau kalian cari, kemudian diurut berdasarkan apa, kemudian lokasinya di mana. Nah, nanti datanya akan muncul di bagian sini, teman-teman. Di sini ada tab preferensi ya, ini untuk data lowongan berdasarkan preferensi yang tadi saya sebutkan.
Kemudian di sini ada mengikuti ya. Jadi nanti akan muncul lowongan dari perusahaan yang kalian ikuti teman-teman. Kemudian populer ya, ini adalah lowongan yang muncul berdasarkan pelamar terbanyak. Kemudian untuk semua, ini adalah lowongan yang muncul berdasarkan yang terbaru teman-teman. Lalu di bagian sini ya ada pencarian. Tentunya ini untuk nyari lowongan. Oke, kalian bisa menyimpan ataupun kalian juga bisa melakukan filter nanti di bagian sini teman-teman. Nah langsung aja ke bookmark. Di bookmark ini ya tentu aja ini untuk membookmark lowongan yang mau kalian bookmark teman-teman. Akan ada beberapa tab di sini dibuka dan juga ditutup ya. Jadi kalian bisa melihat lowongan yang kalian bookmark ini dia masih dibuka atau udah ditutup teman-teman. Kemudian di bagian riwayat di halaman riwayat ini teman-teman kalian akan melihat lowongan-lowongan yang udah pernah kalian apply atau kalian lamar teman-teman. Lalu di bagian mungkin di bagian sini dulu ya. Di sini ada beberapa status seperti menunggu review, di interview, ditolak, diterima, dan juga in shortlist teman-teman. Lalu di bagian sini ada menu notifikasi. Nah menu notifikasi ini adalah notifikasi yang muncul di aplikasi ini teman-teman. Kalau kalian nonaktifkan notifikasi di bagian sini ya itu akan menghilangkan notifikasi aplikasinya teman-teman. Tapi untuk yang ada di sini yaitu nggak hilang teman-teman. Lalu kita ke bagian menu saya. Nah di bagian menu saya ini, kalau kalian perhatikan teman-teman di sini ada tombol bukan tombol ya, icon share. Jadi kita nggak bisa klik ini kalau kita belum mengisi resume dan juga CV-nya teman-teman. Dia harus diisi dulu karena nanti share ini akan share data itu teman-teman. Jadi link resume dan link CV kalian akan di-share melalui ini teman-teman. Nah di bagian sini ya ada pengaturan akun. Kalian bisa mengubah foto profile. Kalian juga bisa mengubah nama, email, nomor HP, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, pendidikan ya. Untuk pendidikan di sini kalau kalian pilih SMA dan ke atas kalian bisa inputin jurusannya teman-teman. Tapi kalau kalian pilih SMP ke bawah ya, kalian nggak perlu inputin jurusannya teman-teman. Lalu di bagian sini ada sosial media. Di sini saya sediakan Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, LinkedIn, dan juga GitHub ya. Kalian juga bisa menginputkan website. Kemudian untuk keamanan di sini kalian bisa mengubah password dan juga untuk sidik jari ya. Kalian bisa nambahin sidik jari. Untuk sidik jari sendiri teman-teman, kalian nggak bisa login dua akun. Jadi dua akun ini punya sidik jari yang sama. Nah nanti kalau kalian login menggunakan sidik jari akan tabrakan sehingga akan menyebabkan error saat login. Jadi kalian nggak bisa login teman-teman karena ya ada dua akun yang sidik jarinya itu sama teman-teman. Jadi pastiin kalau kalian mau pakai sidik jari ya satu aja. Tapi walaupun kalian nggak bisa login pakai sidik jari ya, kalian tetap bisa login menggunakan email dan password ataupun sosial media teman-teman. Dan ketika kalian udah ubah ya jangan lupa disimpan, karena kalau nggak kalian simpan ya datanya nggak akan kesimpan teman-teman, data-data yang udah kalian ubah tadi teman-teman. Nah di bagian sini ada data pekerja ya. Data pekerja ini ya tentunya ini adalah data yang digunakan umumnya oleh HRD untuk memfilter kalian teman-teman. Dia akan melihat pekerjaan kalian itu saat ini apa, resume kalian, CV kalian. Kemudian dia juga akan melihat portofolio, sertifikat, skill, dan kalian itu bisa dikontak kapan atau bisa dihubungi kapan teman-teman. Dan seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya ya, jangan lupa diklik simpan kalau kalian udah ubah. Kemudian di bagian preferensi kerja ya, nah ini yang seperti saya sudah sebutkan tadi. Jadi lowongan pekerjaan yang muncul di bagian sini ya, preferensi yang ini itu akan mengikuti aturan yang ada di bagian sini teman-teman. Kalau kalian tidak mengubah apapun ya dia akan muncul semua, tapi kalau kalian mengubah maka nanti akan menyesuaikan sendiri teman-teman. Kalian bisa mengatur kata kunci apa aja yang akan muncul dari judul dan juga deskripsinya ya. Nanti dia akan terfilter sendiri.
Kemudian di sini ada urut berdasarkan. Nah, urut berdasarkan ini tentunya akan mengurutkan berdasarkan apa gitu, terbarukah, terlamakah, gaji tertinggikah, gaji terendahkah, pelamar paling sedikit pelamar paling banyakkah, dari lowongan itu teman-teman. Kemudian kalian juga bisa menentukan lokasi lowongan mana aja yang lokasinya itu kalian mau taruh di sini gitu. Jadi nanti akan terfilter berdasarkan lokasi. Kemudian untuk ekspektasi gaji ya, kalian bisa menentukan ekspektasi gaji kalian untuk per bulan, per minggu, per hari, dan juga per jam. Jadi untuk lowongan yang ekspektasi gajinya itu di bawah dari kalian buat ya, di bagian sini tentu dia nggak akan muncul teman-teman. Kemudian di sini ada lama kontrak ya. Lama kontrak ini untuk 1 bulan, 3 bulan, dan juga 6 bulan. Itu biasanya bukan PT atau bukan perusahaan ya, karena kalau perusahaan itu biasanya paling minimal 1 tahun teman-teman. Kemudian di bagian sini ada tipe lowongan. Nah, tipe lowongan ini ada onsite, freelance, dan juga ada hybrid teman-teman. Hybrid ini sendiri berarti ya bisa freelance dan juga bisa onsite. Kalian bisa matiin kalau kalian nggak mau ya, nanti akan ke filter juga. Benefit ya, namanya kerja itu pasti ada benefitnya, apakah ada asuransinya, BPJS-nya, dana pensiunnya, fasilitas lainnya atau apanya gitu. Kalian bisa tambahin di bagian sini teman-teman. Lalu kita ke menu pengaturan notifikasi ya. Jadi kalau kalian matiin notifikasi aplikasinya nggak akan muncul ya, tapi akan tetap ada di sini teman-teman. Jadi kalau kalian belum baca maka akan ada di sini. Kemudian kita ke bagian report saya. Nah, di bagian report saya ini teman-teman, ini adalah list kalian report ya. Jadi lowongan itu kan adalah konten yang dibagikan oleh si HRD dan merupakan kebijakan dari Play Store juga. Jadi kalau di aplikasi itu bisa membagikan konten, maka konten itu harus bisa direport oleh pengguna lainnya teman-teman. Oke. Kemudian di bagian sini ada lowongan saya ya, nanti akan saya jelaskan lebih detail. Jadi lowongan saya ini ya, kalian bisa nambahin lowongan. Kalau kalian belum punya perusahaan, kalian nggak bisa nambahin lowongan, tapi kalau udah ada perusahaannya kalian bisa nambahin. Nah, nanti kalian inputin dulu data-data perusahaan kalian. Nggak harus perusahaan seperti PT ya teman-teman, tapi bisa juga toko, bisa juga yang lainnya gitu. Nanti akan saya review dulu, akan saya verifikasi dulu melalui halaman admin ini teman-teman. Kalau udah, baru kalian bisa menambahkan lowongan teman-teman. Nah, lalu di bagian sini ada kebijakan pengguna ya. Ya, ini juga merupakan kewajiban dari Play Store teman-teman, karena aplikasi ini banyak ininya teman-teman, banyak penggunanya, maka wajib ada kebijakan pengguna dan juga kebijakan privasi teman-teman. Ini lumayan panjang ya, biasanya user itu malas baca. Ini juga bisa kalian temuin di halaman login atau halaman registrasi teman-teman. Bagi yang mau baca silahkan aja. Kemudian di bagian sini ada kebijakan privasi. Ya, ini kebijakan privasi lah teman-teman ya. Kalian bisa baca, bagi kalian yang mau baca silahkan. Lumayan panjang sih ini. Ada bagian kontak ya. Di sini saya langsung buat ke WA, bukan lewat email ya, supaya lebih nggak terlalu formal ya. Kalau email itu menurut saya terlalu formal, jadi supaya lebih dekat ke pengguna, saya gunakan WA aja teman-teman. WA-nya pun WA bisnis ya, bukan WA pribadi teman-teman. Kemudian di bagian sini ada hapus akun. Ini juga merupakan kewajiban dari Play Store. Jadi aplikasi saya ini kan bisa mendaftar user. Jadi user itu bisa daftar dan menginputkan data-data dia. Maka saya pun harus membuat fitur ini teman-teman. Jadi ketika user meminta akunnya itu dihapus ya, sebenarnya saya nggak hapus beneran dari database teman-teman. Akan tetapi ketika user klik iya, dia nggak bisa lagi login teman-teman. Dia harus kontak saya untuk bisa login lagi teman-teman. Dan saya akan aktifkan teman-teman di halaman admin ini ya. Oke, untuk logout ya, ini nggak perlu dijelasin panjang lebar ya, ini untuk logout aja teman-teman. Oke, kita langsung ke menu lowongan saya. Nah, di menu lowongan saya ini tadi saya udah jelasin, kita harus buat perusahaan dulu kalau mau nambah lowongan. Ada dokumen ya, dokumen ini bisa kalian tambahin.
untuk meyakinkan si pelamar tentang perusahaan kalian. Kalian bisa nambahin seperti portofolio atau dokumen-dokumen lainnya lah ya. Ya ini nggak wajib sih teman-teman. Nah di bagian sini ada informasi perusahaan. Kalian bisa inputin nama perusahaannya. Contohnya saya akan coba buat bikin aplikasi dev ya. CEO-nya saya akan coba buat nama saya sendiri. Deskripsinya saya akan coba buat adalah perusahaan jasa bikin aplikasi terbaik se-Indonesia gitu, anggap aja gitu ya. visinya adalah menciptakan aplikasi minim bug gitu, kemudian menciptakan aplikasi sesuai pemrograman yang dibutuhkan, anggap aja gitu ya. Ini data palsu ya, bukan data asli ya teman-teman, jadi hanya untuk demo aja gitu. Kemudian di bagian misi saya akan coba isi memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia. Kemudian di bagian email ya, kalian bisa inputkan email. Di sini saya akan coba inputkan email yang sama dengan ketika mendaftar tadi. Di bagian nomor WA ya, ini kalian bisa inputkan menggunakan kode negara ya teman-teman, jangan 08 ya, karena WA sendiri sulit nemui 08. Kalian bisa inputin 628 gitu. Nah ini adalah nomor WA bisnis saya ya. Untuk telepon saya akan coba ngasal aja, ini bukan nomor beneran ya, ini nomor ngasal aja. Kemudian jumlah karyawan saya akan coba buat 10, jumlah cabang akan saya coba buat 30, lokasi saya akan coba buat Jakarta Selatan mungkin ya. Logo ya, jangan lupa inputin logo dari perusahaan kalian teman-teman. Untuk galeri foto maksimal 5 ya, tapi di sini saya akan coba inputin mungkin 3 aja dulu untuk mempercepat video demonstrasinya. Untuk sosial media ya, kalian bisa inputin beberapa sosial media yang saya sudah sediakan untuk perusahaan. Di sini nggak ada TikTok ya. Kalau yang akun pribadi tadi ada TikToknya, tapi untuk perusahaan saya nggak sediakan TikToknya teman-teman. Oke, langsung aja kalian bisa inputin instagram.com ya sebagai sampelnya. Kemudian untuk website, kalau kalian punya website kalian bisa tambahin di bagian sini. Kemudian untuk tersedia, jadi perusahaan kalian itu bukanya jam berapa aja. Ini untuk perusahaan ya, bukan untuk lowongan gitu. Kadang kan lowongan dan jam buka perusahaan itu beda gitu. Ada perusahaan yang udah jam tutup tapi masih bisa kerja. Contohnya satpam ya, kan perusahaannya tutup tapi satpam jaga situ kan masih bisa ini teman-teman, masih bisa bekerja ya. Yang jaga malam biasanya itu, atau yang jaga gudang lah mungkin. Nah di sini untuk jamnya saya akan coba ubah ya. Defaultnya itu kan dari jam 8 sampai jam 5 sore, jam 8 pagi sampai jam 5 sore, dan saya akan coba ubah untuk hari Jumat sampai mungkin jam 2 siang aja teman-teman. Dan tentunya kalian nggak bisa ya, misalnya buka jam 8 terus kalian mau tutup jam 7 gitu ya, nggak bisa teman-teman. Jam hingga tidak boleh lebih kecil dari jam mulai. Nah untuk minggu di sini saya akan coba silang aja, yang berarti saya nggak buka hari Minggu atau tutup gitu. Nah kalau udah bener ya, di sini ini berdiri padanya lupa teman-teman, saya akan coba buat 2018. Oke. Nah kalau udah tinggal kalian klik simpan aja. Nanti di bagian admin ya, saya sebagai adminnya, saya akan mendapatkan notifikasi di bagian sini, di bagian perusahaan ini, bahwa ada perusahaan yang menunggu review gitu. Untuk notifikasi di adminnya ini saya buat tiap 15 detik teman-teman ya. Kenapa nggak pakai WebSocket aja langsung biar real time ya? Ya sebenarnya sih untuk cepat aja gitu ya. Dan lagian juga ini bukan yang terlalu perlu
interaksi cepat seperti chat gitu ya. Nah, di bagian sini sudah muncul teman-teman ya notifikasinya. Nanti saya klik perusahaan ya, di sini akan muncul perusahaan yang menunggu di review. Saya klik detail, saya bisa lihat detail dari yang dia buat, seperti dari user siapa, kemudian detailnya, nama, CEO, deskripsi, visi, misi, email, nomor WA, telepon, link Gmap, kemudian status menunggu review, kemudian dokumen ya, saya bisa download dokumen dan saya cek dokumen dari perusahaannya ini. Galeri ya, ini galeri foto, sosial media, Facebook, Twitter, Instagram ya. Tadi kita cuma isi Instagram doang, teman-teman. Kemudian di bagian sini ada tersedia. Tadi hari Jumatnya kita buat sampai jam 14, Sabtunya untuk minggunya kita nggak ada ya. Kemudian untuk website sendiri, teman-teman, sudah ada di sini. Anggap aja sekarang skenario nya saya tolak ya. Oke, saya tolak dengan alasan data tidak benar gitu. Disimpan. Nah, di sini notifikasinya akan hilang, teman-teman, dan akan muncul di sini ya, di bagian tab ditolak. Dan untuk si pengguna Androidnya akan muncul notifikasi seperti ini ketika dia merefresh atau ketika dia membuka halaman lowongan saya ini, teman-teman. Status perusahaan data tidak benar ya, dia bisa klik ubah. Ketika dia klik ubah, maka statusnya akan menunggu di review kembali, teman-teman. Jadi saya harus review ulang, atau dia juga bisa langsung kontak ini ya, teman-teman, kontak si adminnya, teman-teman. Ketika dia klik kontak admin ya, nanti akan muncul, halo perusahaan saya data tidak benar. Nah, kenapa itu? Jadi nanti akan dia hubungi lewat WA ini, teman-teman, dan berdiskusi kenapa kok data perusahaan dia itu tidak benar, teman-teman. Oke, anggap aja di sini saya coba ini ya, saya coba ubah. Saya coba mungkin hapus dokumen yang ini, saya coba tambahin dokumen yang lain, misal simpan ya. Ketika klik simpan, teman-teman, ini agak lama, kenapa? Karena kita mengupload ini ya, mengupload dokumen tadi, teman-teman ya. Maka di sini akan muncul perusahaan notifikasi dari perusahaan bahwa dia menunggu di review ya. Sebenarnya nggak harus nunggu ini, teman-teman, kita juga bisa refresh halamannya sih, teman-teman, dengan cara seperti ini ya. Maka akan muncul notifikasi, teman-teman. Nah, di bagian sini kita bisa klik detail lagi ya. Anggap aja di sini kita sudah setuju, teman-teman. Tadi kan dokumennya ada dua ya, satu dihapus dan satu lagi diupload yang baru, dan ini udah keganti. Anggap aja di sini kita terima. Nah, kalau udah diterima, teman-teman, baru si HRD atau si pembuat lowongannya nanti itu bisa menambahkan lowongan di bagian sini, teman-teman. Nah, anggap aja dia mau nambahin lowongan dokumen ya, kan di satu lowongan itu terkadang si pembuat lowongannya ini meminta si pelamar ini membaca dulu dokumen yang ada di situ, teman-teman. Anggap aja di sini saya akan coba buat 2 lah, maksimal 5 ya, teman-teman. Judul anggap aja di sini saya mencari Laravel programmer. Deskripsi, untuk deskripsi saya mencari Laravel programmer untuk toko saya dengan pengalaman minimal 2 tahun lah, anggap ya. Dibuka pada ya, dibuka pada ini hari ini, teman-teman. Ini mungkin agak bentrok dengan jam di servernya ya, teman-teman. Jadi dibuka pada ini nggak langsung kebuka ya, mungkin besoknya kebuka lah, teman-teman, atau 6 jam kemudian atau sampai 12 jam kemudian baru dia muncul di aplikasinya, teman-teman. Ditutup pada ini kita bisa buat maksimal itu 6 bulan sih, teman-teman. Saya akan coba Juli tanggal 31 ya. Untuk tipe gajinya mau per bulan, per minggu, per hari, atau per jam, saya akan coba buat per bulan aja, teman-teman. Lalu di bagian sini ada pekerjaan type ya, hybrid kah, onsite kah, atau freelance kah. Saya akan coba buat hybrid, teman-teman. Tahun pengalaman, minimal tahun pengalaman saya mau
buat mungkin 2 tahun ya, sesuai deskripsi tadi 2 tahun. Kemudian lama kontrak minimal 1 tahun. Lokasi saya akan coba buat Jakarta Selatan. Nah, untuk gaji saya akan coba buat, ini kan gaji per bulan ya, saya akan coba buat 8 juta hingga 10 juta teman-teman. Untuk gaji sendiri di beberapa aplikasi itu dia ada yang privasi ya teman-teman, tapi saya nggak suka ya seperti itu, harus transparan gajinya itu berapa. Bagi saya itu wajib lah, karena itu merupakan hak karyawan. Jadi di aplikasi saya sendiri wajib tahu gitu gajinya itu berapa minimalnya itu teman. Jangan udah kerja ternyata gajinya itu cuma dapat segitu teman-teman. Terkadang itu ada karyawan yang dia itu nggak berani nanya gaji karena takut disangka apa, baru mulai ngelamar kok udah nanya gaji dan segala macam. Nah, makanya saya buat di sini wajib ya, nggak boleh nggak diisi oleh si pencari karyawannya nanti teman-teman. Kualifikasi di sini saya akan coba buat menguasai Laravel, kemudian menguasai MySQL, kemudian menguasai mungkin JavaScript gitu. Lalu di bagian sini ada skill ya, skill yang dibutuhin itu apa? Tentu Laravel. Mungkin untuk kualifikasinya saya akan coba ubah lah ya, nggak ini teman-teman ya, menguasai Laravel kayaknya terlalu, itu di bagian skill aja udah cukup sebenarnya teman-teman. Menguasai Laravel dan unit testing. Bisa, kemudian bisa dikontak malam hari gitu. Nah, di bagian skill ini saya akan coba tambah satu lagi, SQL ya. Di sini ada 3000 skill lebih ya, dan rata-rata itu adalah skill digital teman-teman. Kemudian untuk benefit sendiri saya akan coba tambahin asuransi keluarga dan juga mungkin ini ya, dana pensiun lah ya. Nah, di bagian sini pertanyaan ini nggak wajib sih, kalau kalian simpan juga langsung bisa teman-teman, tapi saya akan coba langsung contohin untuk text, option dan juga multiple teman-teman. Nah, untuk pertanyaan di sini saya akan coba buat ini contoh pertanyaan teks biasa ya, kalau udah disimpan. Kemudian di bagian sini ya kita coba option lagi. Nah, untuk option ini ya tentunya karena di option kalian bisa tambahin pilihan di bagian sini teman-teman. Ini adalah contoh pertanyaan option. Pilihan 1, dia cuma bisa milih salah satu ya teman-teman, karena dia sifatnya itu adalah option. 2, pilihan 3. Oke, udah simpan. Lalu kita tambahin satu lagi teman-teman, multiple. Tambah pilihan ya, kalian bisa tambahin pilihan. Ini dia bisa milih beberapa sekaligus karena sifatnya itu adalah multiple. Tiga, oke. Disimpan. Nah, kalau udah disimpan ya, kalian klik simpan yang ada di sini. Gaji mulai harus lebih kecil dari 1 juta. Oke, kayaknya gajinya tadi saya salah input ya teman-teman ya.
Kenapa dia kayak gini ya? 8 juta hingga, oh ini salah teman-teman, 10 juta bukan 8 juta hingga 1 juta ya teman-teman. Oke, disimpan. Jadi nanti kalian nggak bisa ngimputin asal-asalan teman-teman, karena saya sudah validasi di bagian servernya teman-teman. Nah di bagian sini ya, nanti di bagian lowongan ini teman-teman, ya tentunya akan muncul notifikasi di bagian sini bahwa ada lowongan yang menunggu di review. Saya bisa lihat di bagian sini, saya bisa klik detail ya. Saya bisa lihat lowongannya, detailnya, benefitnya, dokumennya, kualifikasinya, ada pertanyaan atau enggak ya, skillnya yang dibutuhin itu apa. Anggap aja di sini skenario nya saya coba tolak ya. Skenario tolak, saya akan coba buat alasan bahwa mungkin ini terlalu berbahaya gitu. Disimpan. Kalau dia masih menunggu review ya, ini nggak akan muncul di halaman home atau beranda dari user lain, jadi nggak bisa di apply gitu teman-teman. Nah anggap aja di sini kita refresh ya, ditolak, maka akan muncul satu lowongan. Lowongan ini terlalu berbahaya, bisa ditutup, maka ya sudah akan ketutup. Tapi kalau mau lebih detail bisa tanya ke admin melalui kontak admin teman-teman. Halo, lowongan saya dengan judul mencari Laravel programmer, alasan lowongan ini terlalu berbahaya, kenapa sih kok bisa ditolak gitu. Tutup. Nah anggap sekarang skenario nya itu saya ubah ya, saya ubah jadi diterima lah gitu. Nah saya refresh. Oh iya, saya lupa, di sini kalian bisa lihat informasi berapa jumlah pelamar, berapa jumlah orang yang mereport lowongan kalian, teman-teman. Di sini kalian bisa tutup lowongan ya, atau kalian juga di sini bisa klik preview ya. Tentu nggak ada tombol untuk lamar dan juga report ya, karena kalian sendiri adalah pemilik dari lowongan ini, teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba login sebagai pelamarnya ya. Kita akan registrasi melalui halaman ini ya, seperti yang udah dibilang tadi teman-teman. Oh iya, untuk kebijakan pengguna kalian bisa klik di bagian sini dan juga di bagian sini kebijakan privasinya. Kita akan coba isi ya. Untuk si pelamarnya namanya Ramdan Riawan, emailnya saya akan coba buat ini. Kodenya kalian bisa klik kirim, nanti akan kekirim ke email teman-teman. Ya ini dia, 790 947 790 947 ya. Nomor HP saya akan coba buat dengan kode negara ya. Password
Nah, kalau udah di interview ya, tadi kan udah kita interview tuh, maka statusnya dia akan berubah menjadi di interview ya. Di sini akan hilang, akan muncul di bagian di interview, teman-teman. Kemudian untuk si user pelamarnya ya, dia akan muncul notifikasi sebenarnya, teman-teman, di aplikasinya. Notifikasi yang ada di atas ini ya akan muncul. Kemudian di bagian sini kita bisa tolak ya, kita juga bisa terima, teman-teman. Nah, sekarang aku mau coba contohin ini ya, teman-teman. Di sini kan untuk pendidikan sosial media tersedia benefitnya kosong ya. Akan saya coba isi dari si user pelamarnya, teman-teman. Karena tadi kita udah registrasi ya, kita bisa login menggunakan sosial media, teman-teman, dengan email ini. Ya, saya akan coba lengkapi datanya, teman-teman. Jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir saya akan coba buat ini ya, 98 9 Januari ya. Alamat saya akan coba buat ini adalah contoh saya. Pendidikan saya akan coba tambahin ya. Kalau untuk pendidikan saya akan coba buat S1 jurusan Teknik Informatika. S. Ramnariawan ya, saya akan coba buat. Lalu di bagian sini saya akan tambahin website ya, dev. Kemudian di bagian keamanan ya, kalian bisa ngubah password tapi nggak akan saya ubah ya. Simpan. Maka nanti untuk si user ininya, si user HRD nya, maka dia bisa melihat data itu tadi, teman-teman. Tuh, dia bisa melihat pendidikannya, sosial medianya cuma ada Instagram. Benefitnya belum kita tambahin tadi ya. Skill ya, benefitnya kita akan coba tambahin, teman-teman. Ya, benefit ini di bagian preferensi kerja ya, saya akan coba buat benefit yang diinginkan, kita samai aja dengan lokernya ya, loker yang tadi itu. Jadi dia masih muncul ya, karena benefitnya sama, teman-teman. Ada asuransi keluarganya, teman-teman. Kemudian kita logout ya, kita akan login lagi sebagai yang tadi, teman-teman. Maka di sini kita bisa melihat benefit yang dia tambahin, teman-teman, di bagian benefitnya asuransi keluarga. Jadi bagi si pelamar ini nanti dia bisa menentukan apakah cocok atau tidak si pelamar ini, teman-teman. Kalau nggak cocok ya tinggal tolak, tapi kalau cocok ya tinggal diterima aja. Oke, terima. Pelamar telah diterima. Kalau pelamar telah diterima ya tentunya dia nggak bisa klik tombol ini ya, karena kan udah diterima, teman-teman. Dan kayaknya udah cukup ya untuk skenario normalnya, teman-teman. Nah, sekarang saya akan coba ke menu ini ya, ke menu preferensi kerja. Saya akan login sebagai si pencari kerjanya, teman-teman. Kita akan ubah preferensi kerjanya, teman-teman ya. Di bagian sini kalian perhatiin judulnya, mencari Laravel programmer ya. Saya akan coba ubah di bagian sini. Ternyata saya carinya itu anggap aja kode igniter. Apakah dia akan muncul? Seharusnya sih nggak muncul ya, teman-teman ya.
Tuh, nggak muncul ya, karena nggak sesuai dengan kata kunci yang saya mau. Tapi kalau saya tambahin Laravel, ya dia harusnya muncul teman-teman. Kenapa? Karena saya maunya ada kata kunci kode igniter dan juga kata kunci Laravel teman-teman. Tuh, dia akan muncul lagi. Nah, di bagian ini saya akan coba tambahin lokasi kerja ya. Tadi kan di Jakarta, saya akan coba buat Palembang gitu. Maka dia akan hilang ya, karena nggak sesuai dengan lokasi yang kita tambahin teman-teman. Oke, tadi saya akan coba ini ya, hapus. Saya akan coba tambahin Jakarta. Sorry, mungkin saya akan tambahin lagi si Palembangnya teman-teman. Jadi 2 lokasi. Ekspektasi gaji nanti kita akan coba ya. Maka seharusnya datanya akan muncul lagi teman-teman, karena ada Jakartanya di sini, Jakarta Selatan. Lalu di bagian preferensi kerja untuk ekspektasi gaji, tadi kan gajinya itu 8 juta ya teman-teman. Kalau di sini saya buat 9 juta, masih masuk ya, sorry. 11 juta. Tadi kan 8 juta sampai 10 juta ya, jadi masih masuk kalau saya buat 9 juta. Saya buat 11 juta aja biar nggak masuk. 11 juta untuk per bulan, dan untuk per minggunya saya akan coba buat 10 juta. Ini data ngasal ya, bukan data beneran ya. 10 juta, kemudian 9 juta untuk per hari, kemudian per jamnya akan saya coba buat 8 juta ya. Dan ketika kalian isi lalu kalian simpan ya, data preferensi berhasil diupdate, maka di sini akan kosong. Tapi kalau saya ubah lagi preferensi kerjanya di bagian sini, ekspektasi gajinya akan saya coba turunin. Untuk per bulan tadi kan 8 juta tuh, saya coba buat 9 juta deh gitu. Harusnya kan masuk gitu teman-teman ya. Nah, harusnya masuk dan harusnya muncul di bagian sini teman-teman. Oke, udah muncul. Nah, sekarang kita coba untuk yang lainnya teman-teman. Seperti lama kontrak, tadi kan minimal itu 1 tahun ya. Jadi kalau saya hilangin 1 tahunnya di bagian sini, maka dia nggak akan muncul teman-teman. Tuh. Tapi kalau saya tambahin lagi, maka akan muncul teman-teman. Di bagian preferensi ini juga kita bisa mengatur seperti tipe lowongan ya. Tadi tipe lowongannya itu apa ya tadi ya? Tadi kalau nggak salah tipe lowongannya itu di bagian ini ya, di bagian sini ya, hybrid. Nah, saya akan coba hilangkan hybridnya ya, maka dia akan hilang teman-teman. Tuh, hilang. Kemudian di bagian sini saya akan coba balikin lagi hybridnya, lalu asuransinya saya akan ubah menjadi yang lain ya, yang nggak ada di lowongan tadi. Mungkin gadget kan nggak ada tadi teman-teman. Simpen ya, karena gadget itu nggak ada maka lowongannya akan hilang. Tuh, nggak muncul di bagian preferensi. Di bagian judul ini sebenarnya kalian bisa nentuin dari sini juga teman-teman. Nah, saya akan coba munculin dulu ya, dengan cara menghapus benefitnya. Oke, di bagian sini dia akan muncul lagi. Nah, kalian bisa pilih juga dari sini teman-teman. Oke, Laravel, maka akan muncul. Kemudian jika saya pilih kode igniter,
akan hilang ya, karena memang nggak ada kata koordinatornya. Urut ya lokasi, ini kan di Jakarta nih, saya coba buat ke Palembang nggak muncul, tapi kalau saya balikin ke Jakarta dia akan muncul. Oh iya, di sini ada bagian riwayat ya, saya sampai lupa teman-teman. Jadi di sini adalah list lowongan yang sudah kalian lamar teman-teman. Nah di sini kalian bisa lihat ya, diterima. Jadi kamu udah berhasil diterima dan kamu juga ada di dalam shortlist teman-teman. Nanti juga akan muncul di bagian sini kalau banyak ya, diterima, ditolak, di review nggak akan muncul, menunggu review, di interview ya bukan di review, kemudian semua akan muncul. Kemudian untuk notifikasi di sini nggak ada ya. Nah untuk karena dia udah ngisi ini ya, udah ngisi CV dan resume, dia juga bisa ke klik icon share ini sehingga dia bisa share CV dan juga portofolio dia teman-teman. Nah sekarang kita akan coba lanjut ke menu selanjutnya, ke fitur selanjutnya, yaitu fitur pencarian ya. Di sini ada sugesti, riwayat, dan juga disimpan. Untuk sugesti saya akan coba buat Laravel, maka akan muncul si lowongan tadi teman-teman. Kenapa? Karena ya memang ada teman-teman. Kalau diklik akan muncul di bagian sini dan sudah dilamar ya, nggak bisa lagi dilamar, udah di report juga. Di share bisa ya. Tentu ini nggak akan nambah karena kita udah pernah share. Ya, kita pilih Laravel. Coba kita cari dari sini, maka akan muncul ya. Kalian bisa menentukan tipe gajinya. Kalau kalian buat per bulan tentunya dia akan muncul, kalau kalian buat per minggu nggak akan muncul. Anggap aja per bulan, dia harus per bulan. Kemudian kalian buat tipe pekerjaannya, dia kan hybrid tadi kan, kalau kita buat onsite dia nggak akan muncul, tapi kalau kita buat hybrid dia akan muncul. Kemudian untuk tahun pengalaman ya, tadi kan dia minimal itu berapa ya tadi ya, lupa saya. Tahun pengalaman itu minimal 2 tahun. Nah saya akan coba buat karena dia 2 tahun, kalau saya buat 1 tahun ya tentu nggak akan muncul. Tapi kalau saya buat 2 tahun maka dia akan muncul. Lama kontrak ya, dia minimal kan 1 tahun tadi teman-teman ya. Saya cari yang 6 bulan aja ya, nggak muncul teman-teman. Tapi kalau dicari 1 tahun dia akan muncul. Nah di bagian sini ada jumlah pelamar ya, lebih kecil dari 10 kah, 20 kah, lebih kecil dari 30 kah, atau lebih kecil dari 50 kah. Kalau saya buat lebih kecil dari 10 ya tentu akan muncul karena pelamarnya memang cuma ada satu, yaitu saya sendiri tadi teman-teman. Di sini ada filter ya. Ini nggak beda jauh lah dengan fitur ini teman-teman, nggak beda jauh dengan fitur preferensi ya. Kalian bisa ubah di bagian sini teman-teman. Dan juga kalian bisa simpan ya. Jadi kalian simpan dengan nama misalnya profesi Laravel gitu. Udah kalian simpan, nanti dia akan kesimpan, berhasil disimpan ya. Lalu di bagian sini teman-teman akan muncul profil Laravel dengan hasil yang sama teman-teman. Filternya juga akan mengikuti teman-teman. Ekspektasi gaji juga kalian bisa ubah di bagian sini ya, dan fitur-fitur lainnya juga teman-teman ya. Filter juga kalian bisa akses langsung dari sini, itu nggak harus dicari dulu, tapi kalian bisa akses langsung dari situ. Dan mungkin untuk halaman admin panelnya ya, di bagian sini tentu bisa mengubah password, kemudian logout ya, kemudian di bagian dashboard. Di bagian dashboard ini ada jumlah user, lowongan, jumlah perusahaan, dan juga jumlah report. Ada total lamaran, total pencarian riwayat, total lowongan di bookmark, kemudian ini ya, total lowongan share ya. Ya, kemudian di bagian sini kalian bisa klik user ya, aktif semua. Kalau di nonaktifin misalnya contohnya kayak ini ya, di blok, saya akan coba blok ya. Kami
mencurigai Anda gitu, maka si user ini ya akan otomatis ke logout teman-teman. Kalau dia belum ke logout ya itu biasanya paling 30 detik ya akan ke logout otomatis teman-teman. Bisa kontak admin ya, kalau dia mau kontak admin dan nanya kenapa kok akun saya di blokir, kemudian bisa ditutup. Kalau dia mau login lagi tentu nggak bakalan bisa teman-teman ya, itu nggak bisa. Nah kita harus aktifin dulu teman-teman. Kalau udah saya aktifin dia baru bisa login lagi teman-teman. Sorry, yang ini ya, bukan yang itu ya, sorry, yang ini saya salah klik tadi. Maka kita bisa login lagi teman-teman. Oh ya teman-teman semua, ada beberapa yang kelupaan ya. Di antaranya itu kita belum coba fitur notifikasinya teman-teman, dan juga fitur untuk lupa passwordnya ya teman-teman. Nah kita langsung coba aja. Di sini saya sudah duplikat aplikasinya. Untuk informasi aja teman-teman, aplikasi yang udah diduplikat itu kita nggak bisa hidupin notifikasinya ya teman-teman, tapi aplikasi intinya ya yang ini kita bisa hidupin notifikasinya teman-teman. Untuk aplikasi yang diduplikat ya, kita akan login sebagai HRD-nya atau si pencari karyawannya teman-teman. Ini walaupun kita izinkan seperti ini teman-teman, tetap aja kita nggak bisa ya teman-teman. Oke, langsung aja ke menu saya teman-teman. Nah di sini saya akan coba login sebagai ininya ya, sebagai pelamarnya teman-teman. Nah kita izinkan akses notifikasinya teman-teman. Ini udah sebelumnya itu udah pernah diizinkan ya, jadi nggak perlu diizinkan lagi teman-teman. Nah di bagian notifikasi di sini ya, ini kan kosong ini. Jadi kalau kita terima si karyawannya tadi teman-teman, maka akan muncul notifikasi teman-teman. Terima seperti ini ya. Oke, maka akan muncul notifikasi, dan notifikasi ini bukan aplikasi yang ini ya, tetapi aplikasi yang intinya ini teman-teman, yang ini teman-teman. Nah akan muncul juga notifikasi seperti ini ya, badge warna merah seperti ini teman-teman. Dan ini warnanya itu putih ya. Kalau kalian mau baca notifikasinya kan tinggal klik aja teman-teman, maka dia akan udah dibaca, dan belum dibacanya akan menjadi 0, dan seterusnya teman-teman. Kalau ada banyak notifikasi juga seperti itu teman-teman. Nah kita akan coba lagi fitur ini ya, fitur lupa password mungkin ya. Di bagian fitur lupa password ya, kita bisa inputin email atau nomor HP teman-teman. Kalau email tentunya kodenya akan dikirim lewat email, contohnya seperti ini. Maka akan dikirim lewat email, kode telah dikirim ya, maka akan masuk lewat email teman-teman. 773245 ya, 7. Oke, kita akan mungkin kita samain aja kali ya. Maka di sini kita akan langsung login teman-teman, dan kita juga bisa lupa password lewat ini teman-teman ya, lewat nomor HP teman-teman. Kita kirim, kode telah dikirim ya. Ini akan masuk lewat SMS teman-teman. Dia biasanya itu delay ya. Ini masuk lewat SMS 759405. Kita akan samain aja dengan email tadi ya, passwordnya ya. Ini kalau dilihat email passwordnya ya, ubah. Dan bagian di sini kalian lihat teman-teman, jadi kita bisa kirim itu tiap
berapa tadi ya, tiap 30 detik sekali teman-teman. Dan untuk providernya ini aku pakai ini ya, pakai web SMS teman-teman. Jadi bagi kalian yang mau coba silakan aja. Ini bukan di endorse ya teman-teman, tapi ya aku memang pakai aja gitu. Nggak ada endorse apapun di sini teman-teman. Untuk depositnya ya minimal itu 20.000 teman-teman, nggak bisa di bawah itu lagi teman-teman. Dan aku udah pernah deposit ya 2 kali sih udah teman-teman, udah pernah nyoba. Yang pertama dia berdasarkan jumlah kredit ya, nominal transfer minimal itu 20.000 teman-teman. Oke, dan kalau udah sorry, belum kita ini ya, belum kita ganti 759405. Oh ya, tadi kita kirim ulang tadi ya, 181077. Kalau nggak sama kodenya nggak bisa teman-teman. Nah baru kita bisa masuk lagi ya teman-teman ya. Apa lagi ya yang belum ya, kayaknya udah semua ya teman-teman ya. Notifikasi akan muncul di bagian sini, dan mungkin inilah ya teman-teman ya. Anggap di sini aplikasinya aku keluarin teman-teman. Nah, karena aplikasinya aku keluarin, tentu di bagian notifikasi juga kita akan hapus. Anggap aja skenario nya user pelamar itu belum diterima ya, kita ubah lagi langsung aja dari database teman-teman. Kita langsung terima lagi ya si pelamar tadi. Kan aplikasinya udah kita keluarin tadi teman-teman ya. Tadi statusnya diterima, sekarang kita coba ditolak teman-teman. Maka notifikasinya akan tetap muncul di bagian sini teman-teman. Tuh. Notifikasi ini untuk ini ya, untuk aplikasi yang kita tutup tadi teman-teman, bukan aplikasi yang ini, yang duplikatnya ini bukan, tapi yang kita tutup tadi teman-teman. Di bagian sini ada juga skill ya. Saya bisa nambahin skill gitu. Jadi ada 3000 skill lebih sebenarnya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini showing 1 to 10 of 3155 data. Ini ada beberapa halaman ya. Ini menggunakan data table teman-teman. Bootstrap data table ya, bukan data table yang memang bawaan teman-teman. Tapi Bootstrap data table itu kombinasi antara data table dan juga Bootstrap teman-teman. Saya bisa nambahin skill yang ada di sini melalui menu ini. Saya juga bisa mencari, misalnya saya cari dengan kata Laravel. Nah, untuk versi dari SDK-nya teman-teman 302 lebih kecil daripada 4 ya. Kemudian di bagian sini sebenarnya ada yang nggak kepake sih teman-teman, tapi saya akan coba jelaskan yang kepake aja ya. File picker ya, kalau kalian pernah lihat tadi saya mengupload file PDF ya, itu pakai library ini teman-teman, file picker. Flutter Toast ya, kalian pernah lihat nggak tadi saya ketika nginputin gaji gitu, ketika nginputin gaji ternyata nggak bisa karena lebih kecil daripada minimum gaji yang diperbolehkan. Nah,
Untuk munculin notifikasi itu saya pakai Flutter TOAS teman-teman. Kemudian ada get ya, get ini getX state management, saya pakai ini teman-teman. Kemudian untuk Intel ya, saya lupa ini saya pakai di mana, tapi saya lanjut lagi aja ya. Kemudian untuk URL launcher ya, ini kalau kalian tadi lihat saya klik nomor WA kemudian ngarah ke WA, yaitu pakai URL launcher teman-teman. Atau juga kalian lihat ketika saya klik dokumen dia ngebuka menggunakan dokumen Google Docs, ya itu pakai URL launcher ini teman-teman. Get storage ya, ini untuk menyimpan data login user di memori lokal ya. Kemudian HTTP ya, ini untuk ngelakuin HTTP request. Transparent image ini saya lupa taruh di mana, kayaknya nggak kepake. Kemudian font awesome Flutter ya, ini untuk fontnya saya pakai apa ya, lupa saya pakai Montserrat kalau nggak salah teman-teman. Oh iya, pakai Montserrat teman-teman. Flutter HTML ini kayaknya nggak kepake juga teman-teman. Share plus, nah share plus ini di bagian ini ya teman-teman, di bagian sharing ini teman-teman. Saya pakai share plus. Tapi nggak cuma share plus ya, saya pakai juga Firebase Dynamic Link teman-teman. Jadi ketika tadi kan kalian lihat kan, ketika diklik aplikasinya akan ngebuka otomatis. Nah itu saya pakai Firebase Dynamic Link. Jadi yang di share itu menggunakan share plus, namun untuk linknya itu di generate menggunakan Firebase Dynamic Link teman-teman. Untuk GV, yang untuk GV ini kalian lihat ini ada di bagian sini 8 jam yang lalu ya, ini menggunakan library ini teman-teman. Ini kadang agak aneh juga sih teman-teman, karena jamnya itu sering nggak sinkron ya. Kemudian di bagian sini ada permission handler ya, ini untuk permission. Kalau kalian perhatiin tadi ketika saya meminta akses ya, akses notifikasi itu pakai ini teman-teman. Kemudian ada badge ya, ini untuk notifikasi di bagian sini ya. Ini sebenarnya ada notifikasi merah ya di bagian sini. Kalau ada notifikasinya teman-teman itu pakai badge. Google Fonts ya. Nah Google Font ini ya saya pakai Montserrat ya, tadi sudah saya sebutkan teman-teman. Tadi saya sebutin font awesome ya, font awesome. Oh sorry teman-teman, font awesome itu untuk icon teman-teman. Kemudian untuk teksnya saya pakai Google Font yang Montserrat ya. Flutter Launcher Icons ini ketika kalian buka aplikasi ya, pertama kali ngebuka aplikasi tadi kan muncul icon ya, itu pakai Flutter Launcher Icon teman-teman. Google Sign In itu untuk login. Sebenarnya untuk login sendiri kalian bisa pakai Firebase Authentication ya, nggak usah pakai yang ini Google Sign In yang ini teman-teman. Flutter Facebook Out ya. Nah ini mau nggak mau kalian harus install juga teman-teman, karena untuk yang bawaan dari Firebase nya nggak bisa teman-teman, nggak tahu ya, saya belum tahu cara nemunya, tapi kalian harus install juga Flutter Facebook Out ya. Kemudian untuk Flutter Image Compress ya, ini juga saya lupa pakai di mana, tapi kalau nggak salah nggak kepake sini teman-teman. Dart JSON Web Token ya, ini setiap request pakai token ya, nggak murni request get langsung get gitu aja teman-teman, nggak harus ada token ya teman-teman. Dan ini kalau di bagian sini ya, di bagian API nya kalian nggak akan bisa akses teman-teman, unauthorized ya. Tapi kalau di sini saya bisa akses teman-teman, karena ya memang pakai token dengan key, tentunya dengan key ya. Kemudian di bagian Storm ya, Storm waktu itu saya pakai untuk WebSocket tapi nggak saya pakai lagi teman-teman. Kemudian di bagian sini Flutter Rating Bar ini saya pakai waktu itu tapi nggak saya pakai lagi di aplikasi yang ini. Social media button juga nggak saya pakai. Firebase Storage, nah ini saya pakai teman-teman, jadi untuk nyimpen file PDF, gambar itu saya simpan di Firebase Storage teman-teman. Firebase Database ini nggak saya pakai ya teman-teman. Kemudian untuk responsive grid list ini juga nggak saya pakai. Untuk path provider ini saya pakai teman-teman. Ya ini untuk ngedapatin kayak inilah ya, kayak temporary directory di HP kalian gitu. Open File Plus ya, ini nggak saya pakai teman-teman. Kemudian Flutter Local Notification ya, ini saya pakai ya.
Tapi nggak bisa make murni local notification ini teman-teman, kalian harus tambahin satu lagi Flutter background service teman-teman. Jadi ketika aplikasinya itu dimatiin ya, maka dia tetap bisa ngirim notifikasi teman-teman. Kenapa? Karena background service-nya jalan. Kalau dia cuman local notification aja, dia cuma hidup aja teman-teman. Kalau pas aplikasinya ditutup ya nggak bisa teman-teman. Kemudian ada Firestore ya. Nah, untuk Firestore ini sendiri ini untuk ini ya, untuk notifikasi ya teman-teman. Jadi akan ke-trigger notifikasinya itu bisa ke-trigger melalui Cloud Firestore ini teman-teman. Jadi nanti dari server itu akan mengirim data notifikasinya ke Cloud Firestore. Kemudian nanti di bagian aplikasinya itu kan dia akan ngelisten, oh ternyata ada notifikasi baru, maka akan muncul notifikasinya teman-teman. App setting ini belum saya pakai ya. Firebase out ini gunanya untuk autentikasi. Flutter biometrik ini ya untuk login menggunakan sidik jari. Device Info Plus ya, ini untuk dapatin informasi dari device kalian, seperti namanya apa, kemudian tipenya apa, dan lain-lainnya lah ya. Flutter SVG ini untuk ya membuka file SVG lah teman-teman. Kemudian auto scale tab bar view ya, ini gunanya itu untuk ini sebenarnya sama dengan tab bar view teman-teman. Cuman kalau tab bar view biasa itu kan kita harus set height-nya. Nah tapi kita kan sering nggak perlu height teman-teman. Kita cuma perlu ya dia nge-scale aja ke bawah gitu, ngikutin otomatis, karena nggak bisa pakai defaultnya. Jadi saya install dependensi ini teman-teman. Expandable ini ya, ini untuk inilah ya, untuk yang kalau kalian perhatiin di bagian ini kebijakan pengguna ya, untuk ini teman-teman. Kenapa nggak pakai yang bawaan ya, karena nggak tahu ya, kemarin error gitu terus teman-teman. Jadi saya bingung, saya coba aja ini teman-teman. Simple Translate ini nggak kepake. Firebase Dynamic Link ya, ini sudah saya sebutin tadi teman-teman. Package Info Plus ini saya lupa juga buat apa. Kemudian app version update ya, untuk app version update teman-teman. Jadi kalau kita update versi di Play Store, maka si user yang udah install itu harus melakukan update teman-teman. Untuk versinya, kalau kalian cuma ubah build numbernya ya nggak bisa teman-teman, kalian harus ubah versinya juga teman-teman. Jadi yang lebih terbaru, maka si user bisa melakukan update teman-teman. Nah ini adalah ini ya, teknologi dari sisi Flutter-nya teman-teman. Kemudian untuk backend-nya saya pakai Java Spring Boot teman-teman ya. Saya pakai Java Spring Boot, dan saya udah lumayan banyak juga buat unit testingnya di bagian sini ya. Lumayan panjang sih teman-teman untuk unit testingnya ini, untuk meminimalisir jumlah error lah ya. Dan mungkin saya akan coba bahas juga package yang ada teman-teman. Data GPA ya, saya pakai data GPA. Kemudian untuk Lombok ya, saya pakai Lombok ya. Kayaknya nggak perlu saya jelasin untuk Lombok ini, karena ini udah umum lah ya bagi programmer Java. Kemudian security crypto ini untuk tokennya teman-teman. Jadi supaya bisa di buy crypt, saya pakai ini teman-teman. Starter security ini kayaknya nggak kepake juga teman-teman. Itu kan untuk login ya. Kemudian Java JWT ya, ini JSON Web Token yang sudah saya sebutin tadi. Kemudian Google JSON ya. Google JSON ini ya untuk ini ya, untuk inject, jadi string JSON ke dalam objek Java-nya teman-teman. Kemudian di bagian sini ada Spring Boot Starter Validation. Nah, ini nggak kepake juga teman-teman, karena saya sudah buat validasi manual teman-teman. Kemudian di sini Commons IO ini wajib sih teman-teman. Saya lupa pakainya di mana aja, tapi ini wajib sih. Kemudian di bagian sini Log4j ini saya juga nggak pakai. WebSocket ini waktu itu saya pakai tapi udah nggak kepake lagi teman-teman. Kemudian di bagian sini ya,
Sendit ya. Jadi waktu itu saya pakai Sendit tapi udah nggak kepake lagi, dan nanti akan saya pakai lagi untuk pembayaran di dalam aplikasinya. Ini kan masih gratis ya. Nah, jadi nanti kalau udah berbayar saya akan pakai Sendit teman-teman. Saya udah punya akunnya teman-teman. Jadi tinggal pakai aja. Dan sudah udah setting juga di bagian Java-nya teman-teman. Tinggal dipakai aja nanti teman-teman ya. Google Cloud ya, Google Cloud untuk library Firebase Storage dan juga Firestore itu nggak ada langsung, jadi kita bisa akses dengan ini teman-teman, dengan Google Cloud gitu untuk Firebase Storage ya. Tapi kalau untuk Firebase Firestore-nya sendiri ada teman-teman. Oke. Kemudian di sini protobuf Java ini saya lupa ini buat apa ya, kayak kalau nggak salah nggak kepake sih. Kemudian untuk JUnit Acer ini ya, ini untuk testing lah. Twilio ini nggak kepake juga, kemarin saya coba-coba untuk ngirim SMS pakai Twilio, cuman terlalu mahal teman-teman biayanya. Satu SMS itu bisa 5.000 loh, 5.000 rupiah ya, mahal banget gitu. Kemudian untuk starter email ya, ini untuk kirim email teman-teman. Oke, HTTP ini untuk ngelakuin request ya. Sebenarnya dari Java yang sini udah ada, tapi saya udah biasa sebenarnya pakai ini, jadi ya udah saya install aja, nggak apa-apa lah teman-teman ya. Pakai 4G ini untuk request limiter ya, tapi nggak saya pakai lagi karena nggak tahu ya, semenjak diupload ke VPS kan saya pakai DNS-nya itu pakai Cloudflare ya, dan sering kedetek bahwa over limit gitu ya, padahal requestnya juga nggak banyak-banyak amat gitu. Saya nggak ngerti lah teman-teman kenapa ya. Nah kemudian di bagian admin panelnya teman-teman, di bagian admin panelnya ini saya pakai Laravel ya teman-teman. Mungkin untuk projectnya bisa saya buka ya. Agak nge-lag sih komputer saya teman-teman. Mana ya untuk package-nya ya. Package-nya kalau nggak salah saya nggak pakai yang neko-neko ya, pakai pakai bawaan semua sih teman-teman ya. Ini bawaan semua ya teman-teman. PP Query ini nggak kepake di sini teman-teman, ini di project sebelumnya sih kepake. Oke, kemudian untuk di bagian servernya ya, saya pakai Docker Compose ya. Sebenarnya ini pengaturan Docker untuk semua project kan gitu, jadi saya males nginstal kayak MySQL gitu dan Lightspeed-nya di VPS, karena kalau ganti-ganti VPS itu kan kita harus install sendiri. Walaupun sebenarnya bisa diubah-ubah teman-teman, tapi saya lebih milih generalis saja pakai Docker Compose gitu. Nah di Docker Compose sendiri saya install tentu database-nya yaitu MariaDB, kemudian saya juga bisa install PHP MyAdmin-nya teman-teman. Kemudian ini sebenarnya penting nggak penting sih PHP MyAdmin ini teman-teman, karena saya juga bisa akses langsung dari sini ya. Kemudian untuk Composer ya, ini wajib sih teman-teman, karena ini kan file Laravel ini gitu, kita harus install pakai Composer, dan saya jalaninnya itu di bagian mana ya, di bagian sini teman-teman ya. Composer install Composer install ignore platform rec. Sebenarnya ini nggak perlu sih ignore platform rec ini, no dev ya, jadi untuk dev dependensinya itu nggak ke bawah teman-teman, karena kita memang nggak perlu lah kalau udah live ya. Kemudian di sini di bagian Lightspeed ya, pakai image Lightspeed, open Lightspeed. Ini untuk OS versinya ini versi saya lupa ya, belakang 19 kalau nggak salah. Kemudian untuk PHP-nya versi 81 ya. Untuk portnya dia, karena port 80 itu saya sudah pakai untuk Nginx di bagian server, jadi saya forward ke port 82 aja teman-teman. Oke, sepertinya untuk yang di bagian lokalnya udah ini ya, udah kebaca ya, udah saya kasih tahu maksudnya ya teman-teman. Kita langsung ke bagian mungkin VPS-nya lah ya teman-teman ya. Ini dia, kalian nanti bisa install, linknya akan saya taruh di deskripsi di bawah teman-teman. Mana ya, udah tahu belum? Oh udah teman-teman. Nah kita udah connect ke VPS saya teman-teman, yang ini untuk membuktikan bahwa saya memang pakai Nginx ya. Service
Nginx status. Nah, ini udah aktif ya atau running ya teman-teman. Nah, sekarang kalian akan lihat pengaturan Nginx-nya di sini. Di bagian ini ya, kita bisa lihat pengaturan Nginx-nya teman-teman. Nah, di bagian sini teman-teman, large client header buffer ya, saya naikin aja karena supaya bisa mengirim data lewat header itu yang banyak teman-teman. Karena kalau cuman defaultnya itu cuma dikit teman-teman. Ya walaupun agak jadi berat ya teman-teman, tapi ya udahlah, biar lebih fleksibel aja teman-teman. Lalu di bagian sini client max body size ya, 100 MB berarti 100 MB. Jadi kalau ngupload file itu maksimal totalnya 100 MB. Jadi kalau kalian upload anggap file 1 2 3 4 5 gitu, kalau di total itu maksimal hanya boleh 100 MB teman-teman, nggak boleh lebih. Kemudian di bagian sini ini load balancer ya teman-teman. Jadi di VPS saya sendiri itu kalau kita VPS AUX kayaknya disconnect ini teman-teman, nggak bisa di mencet. Oh, nggak disconnect ya, ngelek teman-teman. Ya kayak gini lah ya kalau development teman-teman ya. Ini kalian ngeliat aja udah mungkin capek ya teman-teman, apalagi saya yang developnya teman-teman. VPS AUX kalian perhatiin ya, ini jalan di beberapa port teman-teman. Port 3000 ya, 3001, 3002, 3003, 4, 5 dan juga 6 teman-teman ya. 3001, 2, 3, 4, 5, 6 teman-teman. Dan itu di listan lewat ini ya, link ini API admin Carrico Rundown bikin aplikasi dev di lewat port 80 ya, jadi langsung aja diakses lewat sini. Dan saya nggak perlu set header hostnya teman-teman, karena memang ini langsung ke sini ya teman-teman. Ini bukan web server ya, jadi nggak perlu. Nah, di bagian sini untuk adminnya, karena adminnya ini berjalan di web server lain yaitu di Lightspeed ya, mau nggak mau saya harus set proxy set header ya teman-teman. Host admin Carrico Rundown bikin aplikasi.dev, karena kalau nggak saya set dia nanti ngebacanya ini tuh bukan nama ininya ya teman-teman, tapi local hostnya teman-teman. Nah, namanya itu local host, sedangkan kita itu butuh ininya teman-teman. Untuk apa? Ya untuk ngedetek lokasi folder proyekan Laravel kita teman-teman. Ini nge-lag lagi teman-teman. Nggak bisa digerakin ya. Ini saya coba keluarin dulu. Nah, udah jalan ya. Nah, kan saya pakai Docker Compose ya. Untuk image-nya saya pakai ini ya, image yang ini teman-teman ya, Docker Hub ya. Saya coba kasih tahu image-nya apa. Open Lightspeed gitu. Nah, saya pakai yang ini teman-teman ya, Lightspeed text, Lightspeed teman-teman ya. Ini bisa dilihat di bagian Lightspeed text open Lightspeed ya, Lightspeed text open Lightspeed, berarti yang satunya lagi teman-teman, Lightspeed text. Nah, yang ini teman-teman ya, bukan yang tadi ya. Untuk tagnya saya itu pakai yang ini ya, pakai yang yang ini teman, 1719 ls PHP 81, karena memang pakai PHP 81 teman-teman. Untuk admin panelnya saya pakai PHP 81 ya teman-teman. Dan ini adalah pengaturan yang dia sediain langsung dari ininya ya. Di sini ada kalau nggak salah. Cuma ini defaultnya itu untuk WordPress teman-teman, bukan untuk ini ya, bukan untuk server yang biasa teman-teman. Jadi saya udah modifikasi teman-teman supaya bisa untuk server yang biasa, nggak harus WordPress gitu. Kemudian apa lagi ya yang mau saya jelasin ya,
Untuk database saya pakai MySQL ya, dari sini udah kelihatan sebenarnya teman-teman. Kemudian apa lagi ya, kayaknya itu udah cukup lah ya teman-teman, apa yang saya jelasin ini teman-teman. Nggak ada lagi ya teman-teman yang perlu dijelasin ya. Oke, sampai di sini aja demo aplikasi karirku, karya saya yang sudah saya buat selama beberapa bulan ini teman-teman. Semoga aplikasi yang saya buat ini berguna ya untuk kalian, dan juga apa yang saya share di sini berupa teknologinya bisa kalian pelajari sendiri teman-teman. Kalau kalian bingung, kalian bisa tanya di bagian komentar. Dan sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video lainnya teman-teman.